Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Polikarta, ruang untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat peta kemiringan lereng. Lereng itu sendiri adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Sementara kemiringan lereng adalah besarnya sudut kemiringan yang dinyatakan baik dalam satuan derajat maupun dalam satuan persen. Secara umum, kemiringan lereng dinyatakan dalam rumus rise per run dikali 100. Nah, sebagai contoh, ini ada bentang lahan sepanjang 5 km dengan benda tinggi 20 meter. Berapakah persen lerengnya? Yaitu tinggal dibagi saja antara 20 meter dibagi dengan 5 km atau 5.000 meter. Jadi 20 per 5.000 dikali 100, yaitu sebesar 0,4%. Nah, bagaimana menghitung kemiringan lereng pada garis kontur? Dengan mudah kita mengerjakan seperti ini. Rise dibagi run dikali 100, di mana rise adalah beda tinggi. Pada titik B, ketinggiannya 1500, sementara di titik A, 1325. Tinggal kita kurangkan 1500 dikurang 1325, yaitu 175. Untuk run sendiri, yaitu jarak horizontal, jarak antara titik A dan titik B adalah 6 cm. Pada skala 1/50.000, 6 cm itu adalah 6 dikali 500 meter, yaitu 3000. Jadi tinggal dibagi saja 175 dibagi 3000 dikali 100, sehingga kemiringan lereng antara titik A dan titik B adalah 5,83%. Pada satu bentang alam tertentu, itu bisa kita temukan bentuk kemiringan secara visual yang berbeda-beda. Bisa saja dalam satu hamparan itu memiliki kemiringan lereng yang variatif. Tingkat variasi kemiringan lereng itu sangat bergantung pada tingkat kedetailan data yang kita miliki. Data yang dibutuhkan dalam membuat peta kemiringan lereng yaitu data elevasi. Data elevasi yang kita gunakan adalah data DEMNAS. Untuk mendownload data DEMNAS dibantu dengan ArcGIS Map Dokumen Package. Kali ini kita akan membuat peta kemiringan lereng pada Pulau Ternate. Ya, ini dia Pulau Ternate. Kita klik saja hyperlink. Oke, kita masuk. Login, kita kembali ke ArcMap, lalu klik kembali. Ya, sudah selesai. Kita ke lokasi penyimpanan. Ya, kita copy saja ke folder latihan kita di sini. Oke, kita buka program ArcMap-nya. Kita drag file ini, hasil downloadan, masuk ke ArcMap. Ada peringatan referensi spasial tidak dikenali. Hal pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke ArcToolbox, Data Management Tool, Projection and Transformation, lalu kita memberikan proyeksi. WGS 1984. Oke, klik OK. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita merubah proyeksinya ke UTM, ke raster, lalu project raster. Ya, kita pilih filenya, ini dia. DEMNAS, kemudian ini inputnya sudah, kemudian beri nama di folder penyimpanan kita. Oke, save. Pilih di sini, kemudian masuk ke UTM, pilih WGS 1984, lalu pilih Northern, pilih WGS 1984 zona 52M. Oke, sudah selesai. Kemudian data DEMNAS yang telah terproyeksi UTM kita fill dengan cara masuk ke ArcToolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tools, masuk ke hidrologi, lalu pilih fill. Fill ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan kecil pada peta. Save. Oh, terlalu panjang namanya. Kita singkat saja. Oke, sudah selesai. Oke, berikutnya kita akan menentukan area of interest-nya.
dengan cara masuk ke toolbar drawing, lalu pilih rectangle. Yang kita ambil kedua pulau ini ya, Pulau Ternate dan Pulau Hiri. Oke, kalau sudah, klik kanan, grafik to feature. Tentukan penyimpanannya, kemudian kelas kemirian lereng, save. Oke, yes. Lalu klik kanan, delete. Oke. Selanjutnya kita potong data Demnas yang sudah kita fill dengan cara masuk ke ArtToolbox, lalu pilih spatial analysis, lalu pilih extraction, lalu extract by mask. Oke, input rasternya fill Demnas, lalu kemudian pemotongnya yaitu AOI Ternate, lalu kita simpan, save. Berikutnya untuk membuat peta kemiringan lereng, kita masuk ke ArtToolbox, lalu pilih 3D Analysis, lalu pilih Raster Surface, lalu pilih Slope. Nah, masukkan raster AOI Demnas yang sudah kita potong ya. Lalu kemudian tentukan, kemudian save, dan kita pilih percent rise. Oke, sudah selesai. Jadi secara otomatis dia akan membentuk beberapa kelas. Oke, selanjutnya kita atur simbologinya untuk tampilan ya. Kita lakukan klasifikasi. Untuk klasifikasi lereng tergantung dari studi yang kita lakukan. Pada video kali ini kita akan membuat klasifikasi lereng berdasarkan Van Zwiedam, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kita buat dulu 7 kelas di sini. 7 kelas, lalu kemudian 0 sampai 2%, kita isi 2% di sini, 2, lalu kemudian 2 sampai 7, 7, lalu 7 sampai 15, 140, dan terakhir di atas 140. Jadi kita abaikan saja, tetap di 297 karena ini angka maksimum dari kemiringan lereng pada lokasi yang kita pilih. Lalu kemudian klik OK. Lalu apply, OK. Nah, seperti ini kelas kemiringan lereng pada Pulau Ternate dan Pulau Hiri. Oke, selanjutnya jika kita ingin menyajikan data kelas kemiringan lereng ini dalam bentuk poligon, kita ubah terlebih dahulu data kemiringan lereng ini dalam bentuk data integer dengan cara masuk ke ArtToolbox, lalu pilih 3D Analysis Tools, lalu pilih raster reclass, lalu pilih reclassify. Oke, kita kasih masuk AOI slope, kita drag saja. Jika pengelompokan ini tidak sesuai, silahkan mengatur kembali di classify. Selanjutnya kita beri nama. Oke, save. Oke, nah ini dia. Jadi data ini hanya menunjukkan nilainya saja, yaitu 1 sampai 7. Berikutnya kita ubah data ini menjadi data poligon dengan cara masuk ke ArtToolbox, lalu pilih Conversion Tools, lalu from raster to polygon. Oke, kita drag saja sini, pilih sesuai fieldnya yang kita pilih yaitu value nilainya, lalu kemudian ini lepas saja centangnya, lalu kita beri nama, save. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya kita menambahkan field, kita beri nama kelas, lalu pilih teks, kita 10. Oke. Nah, kita kemudian memberi nama sesuai grid kodenya. Kita klik di sini, lalu select by attribute, lalu kita cari grid kode sama dengan, klik get unique values, pilih 1, apply. Oke, sekarang yang kelas 1 sudah terseleksi, lalu kita beri nama, klik kanan, fill kalkulator 0 sampai 2. Oke. Berikutnya select by attribute kembali, ini kita cukup ganti saja menjadi 2, lalu kemudian apply, lalu
klik kanan lagi, fill kalkulator, ganti ini 2 sampai 7. Jangan lupa diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Oke. Berikutnya, lakukan juga di grid 3 sampai 7. Lakukan hal yang sama. Oke, ini sudah selesai. Kita atur ya. Oke, kita beri warna. Gradasi hijau ke merah. Pilih properties for all. Lalu outline color-nya kita pilih tidak ada warna. Oke, seperti ini hasilnya. Ini dalam bentuk polygon. Jika ingin menambahkan keterangan lain, silahkan saja masuk ke Formatting Table. Keterangan, beri teks di sini. Oke, kita lakukan yang sama dengan memberikan kelas grid kode sama dengan apply. Sudah terpilih, terseleksi, delete kembali. Satu itu datar, di dua apply. Oke. Penentuan kelas kemiringan lereng ini sangat bergantung dari orientasi studi yang akan kita lakukan. Versi Van Zuidam sendiri banyak digunakan dalam studi-studi di bidang geofisika dan geologi. Sementara jika di bidang pertanian dan kehutanan memiliki kelas tersendiri ya. Demikian halnya dalam perencanaan wilayah. Itu juga memiliki pengkelasan untuk kemiringan lereng kategori yang berbeda-beda. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap bergabung pada channel Polikarta, ruang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.